Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kuliah ke-7. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua buah contoh soal ujian. Yang pertama adalah untuk balok menerus, dan yang kedua untuk portal tidak bergoyang. Silakan dicermati dengan baik, semoga bisa menambah wawasan untuk dapat menyelesaikan penyelesaian struktur statistik tertentu dengan metode Clapeyron. Contoh penyelesaian yang pertama adalah untuk balok menerus. Kita lihat bagaimana strukturnya. Di strukturnya adalah balok menerus dengan dua bentangan dan cantilever pada ujung yang lain. Perletaan A adalah perletaan jepit, B perletaan roll, C roll. Bebannya adalah beban terbagi rata untuk betang AB penuh, untuk BC separuh, kemudian ada beban terpusat pada tengah bentang BC. Kemudian pada CE adalah cantilever. Maka kita gambarkan di sini momen-momen yang terjadi dan juga sudut-sudut belahan yang ada pada perletaan-perletaan. Nah, perlu dipahami di sini adalah bahwa pada cantilever nanti momennya itu dihitung langsung dari beban yang ada. Kemudian tidak ada sudut belahan pada perletaan dengan cantilever. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung sudut-sudut belahan akibat beban luar. Pada bentang AB karena merupakan beban terbagi rata penuh, maka beta A sama dengan beta B1. Kita masukkan rumusnya QL pangkat 3 per 24 EI kali L. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh sebesar 90 per EI. Kemudian untuk beta B2 ini diambil pada bentang BC. Ada dua buah beban di situ, yaitu beban terpusat dan beban terbagi rata. Untuk sudut beta B2, karena beban terbagi ratanya separuh bentang itu pada tumpuan B, maka rumusnya adalah 9 per 384 QL pangkat 3 per EI. Kemudian akibat pengaruh P, itu kita ngambilnya dari kanan, yaitu PB kali L kuadrat min B kuadrat per 6 EI L. Kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh beta B2 adalah 140,625 EI. Maka kita jumlahkan beta B1 dan beta B2. Beta B sama dengan beta B1 ditambah dengan beta B2, yaitu sebesar 230,625. Sudut belahan akibat momen reaksi MC sama dengan P kali A sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40 kN. Beta A adalah MAL per 3 EI ditambah MBL per 6 EI
sama dengan MA kali 6 per 3EI ditambah MB kali 6 per 6EI. Hasilnya adalah 2MA per EI ditambah MB per EI. Sudut beta B1, di sini saya menghitungnya terpisah supaya bisa memahami dengan baik. Beta B1 sama dengan MAL per 6EI ditambah MBL per 3EI. Maka hasilnya adalah MA per EI plus 2MB per EI. Beta B2 pada bentang yang kedua, yaitu MBL per 3EI ditambah MCL per 6EI, sama dengan 2MB per EI ditambah 40 per EI. Kita jumlahkan beta B sama dengan beta B1 ditambah beta B2. Maka hasilnya adalah kita memasukkan MC-nya yaitu 40 per EI. Sehingga menjadi MA per EI ditambah 4 MB per EI ditambah 40 EI. Kemudian sudut belahan akibat momen reaksi sama dengan sudut belahan akibat beban. Kita samakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri adalah sudut belahan akibat momen reaksi, ruas kanan adalah sudut belahan akibat gaya luar. Maka diperoleh 2MA ditambah MB sama dengan 90. Inilah persamaan yang pertama. Kemudian untuk titik buil B, MA per EI ditambah 4 MB per EI ditambah 40 per EI sama dengan 230,625 per EI. Maka hasilnya MA plus 4 MB sama dengan 190,625. Jadi kita sudah memperoleh dua buah persamaan dengan untuk dua bilangan tidak diketahui, maka kita bisa selesaikan. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan kita kurangkan saja, kita eliminasi sehingga salah satu itu hilang. Nah, di sini untuk persamaan 1 itu kita kalikan 4 untuk menghilangkan MB. Maka diperoleh MA adalah 24,1964 kN. Kemudian masukkan ke persamaan berikutnya, maka MA ditambah 4 MB sama dengan 190,625. Kita masukkan nilainya, maka diperoleh MB adalah 41,060715. Nah, kita sudah memperoleh MA dan MB, maka kita masuk ke struktur statis tertentu. Kita lihat pada balok AB dengan bentangan seperti itu, dan kita ambil sigma MB sama dengan 0 untuk mencari reaksi sementara. Jadi ini saya berikan secara komplit supaya jelas langkah-langkahnya. RA aksen kali 6 dikurangi 0,5 kali 10 kali 6 kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh RA sama dengan 30 kN. RA aksen. Nah, itu sama dengan RB1 aksen. Kemudian kita cari momen maksimumnya, yaitu pada tengah-tengah bentang, yaitu diperoleh sebesar 45 kN. Kita lihat pada balok BC. Sigma MC sama dengan 0,
maka RB2 kali 6 dikurangi 10 kali 3 kali 4,5. Jadi diambil jarak di sini. Titik tangkap beban terbagi rata itu di tengah-tengah sini. Maka panjangnya adalah 3 meter, lengannya ke C adalah 4,5. Maka RB2 aksen kali 6 min 10 kali 3 kali 4,5 dikurangi dengan 40 kali 3 sama dengan 0. Maka diperoleh RB2 sama dengan 42,5 kN. Kemudian sigma MB sama dengan 0, RC1 aksen kali 6 dikurangi 10 kali 3 kali 1,5. Jadi jaraknya min 40 kali 3 diperoleh 27,5. Kemudian kita cari momen di D. Untuk mudahnya kita ambil saja dari C. Jadi MD sama dengan RC1 aksen kali 3 diperoleh 82,5 kN. Kemudian balok cantilever RC2 sama dengan 20 kN. Dan masuk ke struktur statis tak tentu, kita gambarkan strukturnya lagi, momen dan reaksi-reaksi yang terjadi pada titik buhilnya. RA aksen, RA sama dengan RA aksen ditambah MA kali L min MB per L. MA per L min MB per L. Maka diperoleh 27,0982 kN. RB1 sama dengan RB1 aksen ditambah MB per L min MA per L sama dengan 30 ditambah 41, sekian per 6 dikurangi 24,1964 per 6. Ini saya sengaja menghitung satu persatu supaya nanti diperoleh RB1, RB2, RC1, RC2 untuk memudahkan di dalam penggambaran. Kemudian RB2 diperoleh dari RB2 aksen ditambah MB per L min MC per L. Diperoleh 42,7678 kN. Kita jumlahkan RB sama dengan RB1 ditambah RB2 sama dengan 75,6696 kN. RC1 sama dengan RC1 aksen. Nah, di sini yang mempengaruhi adalah MC dan MB. Maka diperoleh 27,2322. RC2 adalah 20 kN. Jadi beban pada cantilevernya. Kita jumlahkan RC total adalah RC1 ditambah RC2. Jadi besarnya adalah 47,2322. Kemudian kita cari momen maksimum bentang AB. Dicari pada D sama dengan 0. RA min QX sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 2,70982. Momen maksimumnya dapat kita hitung, yaitu RA kali X min 0,5 Q kali X kuadrat. Maka diperoleh 36,7156 kN. Ini perhitungan ini sudah dilakukan pada statis tak tentu. Kemudian bentang BC, momen di titik D, MD sama dengan MD aksen min 0, maksudnya RD. Ya. Oh iya, MD aksen min 0,5, ya, di 82,5 min sekian, diperoleh 41.
Jadi ini kita ambil nanti pada gambar itu karena ada bentuk trapesium dari momen pada bentang BC. Untuk mudahnya saja kita ambil MD aksen adalah momen pada titik D, kemudian dikurangi dengan di tengah-tengah trapesium. Kita hitung ini 40. Ini 0,5 kali 41 060715 plus 40. Langkah selanjutnya adalah menggambar. Kita gambar strukturnya dulu, baru kemudian kita gambarkan SFD dan BMD-nya. Untuk SFD kita ambil dari reaksi-reaksi perletaan. Ini adalah RA, di sini adalah RB1, kita hubungkan karena merupakan beban terbagi rata. Kemudian ini adalah RB2, ini adalah RC1, tarik horizontal, naik 40, kemudian kita hubungkan. Kemudian yang paling kanan adalah untuk ganti levernya. Demikian pula untuk menggambarkan bidang momennya, kalau saya menggambarkan ini, saya lebih cenderung menggunakan yang cara ini, yaitu dengan mengambil pada balok menerusnya, kemudian kita gambarkan lebih dulu yang statis tertentu, ini momennya, kemudian yang ini adalah untuk bentang BC, baru kemudian momen MA, MB itu kita gambarkan dengan arah ke bawah, kita tarik horizontal, garis miring. Demikian penggambaran bidang D dan bidang M. Semoga bisa dipahami sebelum kita melangkah ke contoh soal yang berikutnya. Pada contoh berikutnya adalah pada portal tidak bergoyang. Ini gambaran strukturnya. Jadi portal dengan tumpuan A adalah jepit, baloknya adalah balok A, CD, CD cantilever, kemudian kolom CB adalah perletaan B adalah sendi. Pada A perletaannya adalah jepit, maka di situ akan ada momen. Nah, kita gambarkan di sini momennya ada MAC, MCA, MCD, dan MCB. Kemudian gaya-gaya yang terjadi adalah RAH, RBH, dan RBV. Bebannya separuh beban terbagi rata pada bentang AC, kemudian beban cantilever, dan beban P pada E. Kita cari kesetimbangan titik buhul. Jadi kita hitung dulu pada cantilever, yaitu MCD sama dengan 0,5 kali G kali 2 kuadrat. Diperoleh 20 kN. Kemudian MCA min MCD min MCB sama dengan 0. MCA min MCB sama dengan MCD. Jadi kita peroleh MCA min MCB sama dengan 20. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian sudut belahan akibat momen reaksi sama dengan sudut belahan akibat sudut luar. Untuk kesetimbangan ini kita tidak menghitung yang dari perletaan sudut C ya. Kita nanti langsung ke sudut belahan itu saya hitung di sini berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Di sini saya langsung pada sudut belahan akibat momen reaksi sama dengan sudut belahan akibat beban luar. Ruas kiri adalah sudut belahan akibat momen reaksi, ruas kanan adalah sudut belahan akibat beban luar.
Jadi diasumsikan di sini bahwa sudah sangat mengenal cara penyelesaian ini. Pada bentang AB, momen yang ada adalah MAC dan MCA. Maka ruas kiri adalah MAC kali L per 3EI ditambah MCAL per 6EI. Ruas kanan adalah sudut belahan akibat beban luar. Karena bebannya setengah dan berada di perletaan C, maka rumusnya menjadi 7/384 di L pangkat 3 per I. Kemudian P-nya itu dari B mengukurnya. PB kali L kuadrat min B kuadrat per 6EI L. Kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh 3MAC kali 6 ditambah MCA kali 6 per 3EI dan per 6EI sama dengan 129,373 EI. Maka kita peroleh dari situ dengan menyederhanakan, kita peroleh 2MAC ditambah MCA sama dengan 129,375. Kemudian MAC kali L per 6EI ini untuk yang bentang kanan, untuk perletaan C plus MCA per 3I. Kemudian karena ini beban terbagi ratanya berada di ruas kanan, maka rumusnya adalah 9/384 GL pangkat 3 per EI. Kemudian kalikan P, ini maksudnya PA ya. PA kali L kuadrat min A kuadrat per 6 EIL. Masukkan hasilnya, maka kita peroleh ini. MAC per EI ditambah 2 MCA per EI sama dengan 140,625. Maka diperoleh MAC plus 2 MCA sama dengan 140,625. Jadi kita memperoleh persamaan 1, MCA min MCB sama dengan 20, persamaan 22 MAC plus MCA sama dengan 129,375, dan MAC plus 2 MCA sama dengan 140,625. Jadi ada 3 buah bilangan tidak diketahui, yaitu MCA, MCB, dan MAC. Diperlukan 3 buah persamaan. Jadi persamaan linear ini bisa kita selesaikan. Dan karena hanya 3, maka kita cukup menggunakan cara eliminasi saja. Saya ambil persamaan 2, saya kalikan 2, dan persamaan 3, kemudian saya kurangkan, maka diperoleh 3 MAC adalah 118,125, maka diperoleh MAC sama dengan 39,375. Kemudian saya gunakan persamaan 3, yaitu MAC ditambah 2 MCA sama dengan 140. Maka MCA diperoleh. Kemudian masuk ke persamaan 1, maka MCB juga kita peroleh. Demikian risumnya, maka MCD sama dengan 20 kN, MAC adalah 39,375 kN, MCA sama dengan 50,625 kN, dan MCB sama dengan 30,625 kN. Nah, saya gambarkan lagi di sini untuk struktur statistik tertentu. Kita lihat sigma MC 0 sama MC sama dengan 0.
Nah, kita masukkan unsur-unsur yang ada di situ, yaitu Ra, RAV, kemudian P, Q, serta cantilever. Maka diperoleh, jadi ini kita momenkan ke C dari beban-beban semua yang ada. Maka diperoleh RAV aksen sama dengan 24,1667. Kemudian sigma gaya vertikal sama dengan 0. Di sini untuk mendapatkan RCV1. Jadi RAV plus RCV1 sama dengan dikurangi P min Q kali 5. Oh, kali 3 ya. Maka diperoleh RCV1 sama dengan 0. Oh. Maka RCV2 sama dengan 20. Kemudian struktur statis tak tentunya ini seperti biasanya RAV itu RAV aksen ditambah MAC L min MCA L dan seterusnya. Demikian kita peroleh semua gaya-gaya vertikal. RBH sama dengan MCB per H. Jadi ini untuk gaya vertikalnya kita menggunakan MCB. Diperoleh 10,20 sekian. Kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka diperoleh. Kemudian kita gambar. Jadi ada SFD, kita ambil dari gaya-gaya reaksi-reaksi perletaan. Kemudian NFD itu untuk baloknya itu dari gaya horizontal, untuk kolomnya dari reaksi vertikal. Kemudian untuk momen, penggambarannya seperti terlihat di sini. Ini adalah MAC, ini MCA, kemudian ini adalah MCB, dan ini adalah MCD. Di sini 0. Kemudian ini adalah yang bagian statis tertentu. Demikian materi untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik.